saya. Jadi gimana Mas Andi? Kalau Boleh yang diceritain? pertama yang waktu itu sih Mas apa? Baru pindah-pindah mau ada barang itu pas pertama Mas Rif yang Mas Wah datang kan Mas Yuda tuh arsiteknya minta foto kalau malam tuh, jadi minta fotonya pas maghrib kalau nggak salah. Maghrib kan atas belum ada barang sama sekali tuh, cewek di atas di lantai 2 madep ke sumur, kan saya duduk tuh bikin kopi. Gimana? Duduk di atas lantai 2 kan ada bangku panjang duduk di sumur madep sana. Dia minta foto kalau sore tuh, kalau kondisi lampu nyala lah. Ya foto, saya diemin pertama, nggak ngomong nggak apa. Sari beli makan tuh kalau pas jam maghrib, sebelum ajan maghrib. Bikin kopi, duduk tuh di sumur, ada ke sana tuh. Lihat lantai 2, udah nggak juga sih sebenarnya. Nongol dia di situ. Nongol, cuman belum, masih kayak bayang gitu, rambutnya panjang. Pas mau difoto kalau nggak salah masih ada fotonya tuh. Dinding anjay. Ya itu nggak kena kainnya doang ya. Jadi ngilangnya tuh kayak ke bawah gitu. Cuman yang apa kena pas kainnya doang. Pala sama itu nggak kena. Itu turun ke bawah gitu. Itu kamu posisi sendiri Mas? Lagi Sendiri, pas sendiri. Mas Sarif juga tahu dia. Cuman saya nggak ngomong tuh dari awal, nggak pernah ngomong. Ya kan orangnya agak takutan kan, nggak pernah cerita. Lama cerita ke saudara saya tuh yang di Gewok. Ini ada kejadian kayak gini. Saya nggak ngomong ke Pak Bubi itu pertama. Pak Bubi tahu itu, nanyain, dan ada apa? Saya ngomong ini ya di atas Mas. Saya bilang. Cewek, kena nggak? Kena, cuman kayaknya doang. Yang pas di foto sih. Pas dari awal sih belum, masih ngebayang kayak gitu. Cuman pas di foto juga ngebayang. Ngebayangnya maksudnya transparan, jendelanya aja kelihatan. Coba kirim fotonya. Tapi Masih kayak gitu. itu sering. Apa itu cuma di Itu awal pas doang? pertama kayak berarti perkenalan doang gitu. Pengenalan doang. Cuma makin sering. Nggak lama yang habis itu bocah apa ya di lantai satu di tangga lari sekali. Naik gitu. Enggak, dari bawah tangga nyelonong ke ruang admin apa sih Yang sebelah sini ya? Iya yang mana? Nyelonong tuh dari bawah tangga, pokoknya nyelonong bocah. Anak kecil. Tapi emang Mas Dani bisa lihat nggak? Maksudnya Kalau Iya, lihat sih bisa enggak, lihat. cuman sering kadang kayak gitu. Lihat gitu cuma Nah, sering yang- diliatin ya. Iya. Kalau yang lebih parahnya lagi pas tidur di sini nih, studio nomor 3 dari sana tuh. Pasir nih, atap disiram kayak pasir disebar. Berapa hari ya waktu itu? pasir disebar. Iya, ini studio. Ya di atas itu Di atasnya kayak disebar itu dari. Ya keluar tuh jam berapa, setengah 1, jam 1 kurang lah kalau nggak salah. Nggak ada, saya lihat apa bawah situ juga nggak ada pasir apa segala macam. Berapa harinya lagi kayak gitu lagi, sampainya 3 kali kalau nggak salah. Di beruntun, hari beruntun. Iya, hari beruntun. 3 hari beruntun. Tapi itu nggak sih Mas? Dari Mas Daninya sama yang punya sini apa atau mungkin yang sering apa bersihin sini dikasih kayak Mas ini di sini kayak gini atau jangan kayak gini ya gitu. Waktu itu sih sebelum yang kejadian katanya di Surupan ya Mas. Iya. Itu saya mau ngomong sih sebenarnya di atas itu, maksudnya jangan sembrono lah kalau di atas. Soalnya dia pasti tidurnya di apa depan pintu ya. Iya. Jangan aturan jangan kayak gitu. Waktu itu saya ngomong ke Mas Ilham sih. Maksudnya kalau tiduran di atas boleh, cuman jangan pas di pintunya. Itu kan makhluk kayak gitu, lewatnya kayak gitu. Jalan masuk lah ya. Jangan masuk. Maksudnya depan. Kalau sekarang kan biasanya kan ada bukan tidur sih, kayak tiduran pakai Iya, bibir di tiduran. depan kaca itu. Kalau itu nggak apa-apa sih, cuman yang kalau di pintu jangan pas di pintunya gitu. Kalau bisa agak pinggiran lah. Makanya kaget waktu itu katanya dia musuh. Iya. Kita malah nggak tahu itu di samping situ ada. Tapi Mas Dani malah nggak tahu pas Nggak tahu waktu pas Surupan. kesurupan. Nah Mas Ilham kan nanya itu, akhirnya saya ngomong tuh banyak Mas kejadian, saya bilang waktu awal Mas, cuman kesini-sininya enggak. Terakhir tuh yang di sini nih, durian nih. Yang mana Mas? Ini di belakang posisi nangis saya di sini. Diem lah saya bilang. Enggak apa? Nangis. Orang nangis. Cewek.
Yang lebih parah lagi nih, waktu masih ada pohon pisang. Pohon pisang. Saya inget batu, kucing hitam baru datang tuh mas kalau nggak salah. Baru awal-awal datang. Dia ngeliatin sini, saya main kucing tuh di depan WC kan tuh. Kucingnya ngeliatin sini, ngeliatin tuh pohon pisang yang di sini nih. Pas ngeliatin, ya kan ini sih. Pertama nggak terlalu kelihatan kan, saya deketin dari sana, majuin dikit lah. Pala pocong. Anjing. Gimana mas? Hot frame. Pas masih ada pohon pisang. 2 kali nongol. Kayak gini. Pokoknya mukanya hitam. Wih, cocok teh. Ini jadinya harus merinding ya loh, ingin Tapi nggak pernah ngomong sama siapa waktu itu. Akhirnya pas masih Ilham nanya-nanya kayak gitu, saya ngomong akhirnya. Pas kejadian ngaco Tapi itu apa pas dia apa namanya? salah ngelim ini. Nunjukin Nunjukin itu lama nggak? bentar doang sih. Jadi pas itu tuh kan pohon pisangnya kayak gini. Yang nongol tuh yang kelihatan kepalanya doang. Cuman gini Nongol, ya? iya, nongol dari kayak di pohon pisangnya gitu. Terus dia ngilangnya gimana? Gini. Ini dong, pokoknya 2 kali nongol kayak gini. Kayak ngeledek gitu kan. Nah terus ini kan awalnya kan pohon pisang. Pohon Kan pisang biasanya kalau misal apa ya tempatnya itu kan kayak biasanya kayak rumahnya ya. Iya. Kan ini kan otomatis kan udah nggak ada ya. Itu Udah nggak ada ada sih. kejadian lagi nggak? Nah ini terakhir tukang nih, yang 5 nih. Yang gembira. Gak ada paving ya mas? Iya, kan waktu itu nebang dia yang pelakunya yang nebangin. Gue pelakunya gue kok. Orang melu Nah, dia turunan nanyain kene kan. kemarin apa ya? Sing Kemarin. korbannya wong liya loh. Dia kena korban juga. Badan pada sakit habis nebangin sini nih. Pada sakit. Pada sakit semua Berarti badan. benar mas. Aku sempet kan aku tahu ini udah dipapas kan dari Dendi kan. Nah Dendi tuh cerita loh. Aku kan cerita yang masalah yang waktu kita live di sini kan. Kita yang uji nyali di sini tuh. Aku cerita gini-gini. Orang kayak wis dedik nanggo sing kayak apa? Nawasila di tebang cocote sumpah apa kendel temen. Iya, apa apa ternyata ada kejadian. Baru tahu aku. Karena Sama-sama ngerasa aneh aja. ini mas Islam tuh tukangnya kan ada 5. Yang biasa itu Mas Amin. Kalau Mas Amin bisa tuh dia agak-agak orang bisa lah. Pinter lah ya. Dia nanyain dan ada kejadian apa sih dari awal, ceritain tuh kayak gini-gini. Bener kan? Makanya untung kemarin izin pas nebang pohon pisang di sini tuh. Orang situ nggak nanya, saya bilang ada kejadian apa aja kan? Tahu-tahu udah nggak ada ya pohonnya. Nah, pas waktu ini juga aku wani-wani nih. Iya makanya ya. Nah itu memang kemarin pada sakit semua itu badan-badannya dia. yang nebangin ini Yang semua. Berapa hari sakitnya? 2 hari lah. 2 hari. Tapi serentak semua itu. Serentak itu 5-5-nya 5 orang. Rip. Itu kan dicek lagi. Dulung lah. Ngono gue. Sudah ditandai itu. Enggak lah, jangan lah. Tapi kita kan kemarin Sing gede kaget dewek loh. Nah, itu kan kita juga kan kemarin kayak kita sih nggak bukan tantang ya mas ya, kayak kemarin kita di sini ya coba Cek ombak lah. cek ombak kayak Perkenalan. Iya. Nah kita kemarin di sini mas yang di pohon ini dua ini nangka sama ini rambutan ya. Iya. Nah ini si Ucup sama si Mamet dia duduk sambil main Mobile Legends atau game gitu, ditinggal sama kamera. Oh ininya mati habis baterainya apa ya? Tiba-tiba Baterai enteng aja lo ya? Iya. Enteng? Nah, tadi sampai mana ini tiba-tiba langsung pergantian pemain nih. Pemain lampunya mati, cet gitu ya. Iya. Jadi kalian belum tahu tadi itu tiba-tiba lampu mati itu padahal ini lampunya pakai kabel. Tapi tiba-tiba langsung lost aja gitu. Kita nggak tahu kenapa dan mungkin dari awal juga kita udah cerita banyak yang menonton ya dari belakang kita ngerasanya seperti itu dan angin mulai kencang tiba-tiba lampu mati. Setelah menceritakan dari sumbernya yang langsung mengalami. Ya mungkin tadi Sampai mana ya? Mas? saya mana sampai yang nangis itu ya? Ini Oh, lama. belakang ya? Minggu-minggu kemarin. Minggu kemarin. Tapi yang apa ngalamin cuma Mas Daniel Iya, yang pas saya lagi main game tuh duduk di sini. sendiri. Emang suka Jadi sendiri sebelum tidur pasti duduk di sini dulu. di depan sini.
Tapi Mas Dani cuma ngalaminnya di bagian belakang sini toh ya, yang dari depan. Kalau area depan yang lorong sih. lorong pas yang sebelah mana itu Mas? tengah lah pokoknya. ADV ya? Ya, tengah Yang tengah ADV Pak. Melati. Bau. Cuman bau, ngirup bau doang ya. Cuman baunya lama banget itu. Oh. Itu belum ada Stella, belum ada pengharum ruangan sama sekali. Itu baru pas berarti awal-awal ya? Awal-awal. Awal-awal ini. Iya. Itu lama bau melatinya itu di situ lama banget. Orang Masari Pajangan penyihnya satu lagi tuh. Soalnya aku juga pernah nyoba yang itu lah, aku ambil produk sama minjem yang sini iya. Wahid. Terus aku kan iseng loh, aku kan iseng gedor-gedor dari kan Rifki kan duduk di sofa yang tengah itu. Karena temen ada ruangan kan ada jendela, aku iseng nih. Tapi dia nggak sadar, kedenger dia main HP tuh. Terus pas aku mau jalan tuh kayak bau melati. Nah, pas mau ke sampai yang Mas Dani biasa dudukan di situ Mas, yang ujung parkiran itu yang paling sini, itu bau bako. Ada orang kayak apa ya, apa namanya? Bakok menyana Bau bukan? kenyani gitu. Baunya emang khas loh. Nah, terus pas aku mau pulang, ih, kok nggak ada bau? Ya Pas gini aku- baunya. Baunya coba. Enggak beda. Oh beda. Beda. Kayak baunya tuh kayak orang Papak yang biasa udut karo menyan. Iya biasanya itu. Wildan. Wildan apa ya? Di lorong tuh emang ya aku cuma ini doang sih, cuma hawanya aja kayak kalau lagi nggak ada orang ya, Ya, kayak masuk kalau lewat situ kayak ih gimana? Vibes-nya beda. Vibes-nya udah beda. Iya. Dan kamu sering duduk di situ nggak sih? Mana ini? Di sofa kan? Kalau di sofa masih oke hawanya, tapi kalau udah masuk ke lorong itu Beda lagi. udah Beda. beda. Aku juga sempat sering nyium itu Mas waktu itu. Kebetulan waktu itu lagi di satu tempat gitu kan. Terus tiba-tiba kayak sering lah aku nyium. Ternyata nyium cewekku loh maksudnya loh. Sambil Ini bukan nyium ya, ini kokop. Nah, terus itu Mas tadi kan sempat buat teman-teman yang belum tahu ini kan bawahnya ini batu ya. Jadi sebelumnya itu apa namanya kita di sini tuh pohon ya. Pohon pisang. Pohon dan mungkin Pohon. banyak nanti tuh ada yang video yang uji nyali. Kayaknya kan nanti bakal tayangin kan dan itu penggambarannya di sini tuh benar-benar kayak masih alas lah. Iya, betul. Nah, itu katanya di pohon itu sempat nengok-nengok sosok ya Mas. Poci. Iya, Poci ya. Teh. Itu jam berapa Mas kejadiannya? 1:30 kalau nggak salah Malam. malam. Jelas banget apa gimana Mas? Iya. Orang pohon pisang kan begini. Palanya tuh nongolnya 2 kali kayak gini. Wujud badannya nggak ada. Pokoknya kayak nongol dari pelepah pohon Iya. pisangnya itu. Berarti secara nggak Palanya langsung doang kayak gini. harusnya kan kalau misalnya ini pisang ya, pohon pisang dia kayak gini kan badannya kelihatan harusnya ya. Kelihatan. Tapi ini cuma kepalanya doang. Palanya doang yang nongol. Berarti yang kelihatan cuma kepala, kain Sama kafan yang muka, deket mukanya itu hitam. kayak Arif. Hei, Hei. hei, Tapi ada matanya nggak Mas? Maksudnya kelihatan matanya nggak? Nggak kelihatan kan hitam aja. Hitam semua ya. Kayak bentuk gimana sih? Kayak yang di film gitu lah. Iya. Memang, Gini ya? emang perwujudan Lonjong gitu ya, Mas. perwujudan asli Hitam. itu hitam sebenarnya yang kalau yang di film-film kan bener kan Ada matanya. ada matanya terus Hancur. mungkin hancur apa gimana. Kalau hancur sih mungkin iya ya. Out frame. Cuma yang asli itu emang hitam. Emang mukanya tuh hitam. Tapi ada itu nggak sih Mas? Kayak darah anjir ini gitu. Baunya ya. Bau Sebelum baunya. itu sih kayak ada busuk sih. Oh. Pas main kucing tuh sebelum kucingnya ngeliat ke sini terus tuh bau busuk sih. Cuma kan sampah belum terlalu banyak sih. Belum ada sampah. Tapi beda nggak sih Mas? Bau busuk sampah sama bau busuk? Beda itu kayak Anyir ya. Anjirnya kan beda anyir Amis bangkai gimana? gitu. Hampir mirip tuh. mirip. Tapi soalnya kalau yang tadi bilang wujudnya itu hitam, aku setuju sih. Soalnya aku pernah cerita itu Mas yang di podcast yang waktu itu malam-malam yang adikku nangis minta Iya, selfie sama di bapakku. selfie. Jadi sama Mas ceritanya itu di rumah itu di yang sekarang aku pakai sebagai kamar. Dulunya kan kayak gudang gitulah, kayak tempat buat nyimpen barang. Nah, itu tuh apa tiba-tiba adikku tuh nangis loh malam-malam loh. Terus waktu itu zamannya ya belum ada Android lah kayaknya. Terus apa didiemin terus tiba-tiba tuh minta selfie. Jadi tapi kamera yang ditaruh loh. Kamera yang ditaruh dan itu waktu itu kayaknya tuh aku nggak di rumah, maksudnya kayak lagi di tempat mbahnya apa gimana, apa aku nggak ngalamin kejadian itu. Nah, pas di hasil fotonya ternyata ada sosok poci tapi pure hitam semua, sekain-kainnya dan itu setengah badan, bener-bener jelas banget.
Terus apa namanya, pokoknya kalau misal tadi bilang item ya aku setuju juga sih, karena memang aku pernah lihat fotonya itu bener-bener real, tapi saya HP-nya hilang gitu loh. Kalau nggak kan zaman dulu kita nggak mikir buat backup atau apa ya. Iya. Dari muka kelihatan, Mas, kelihatan gitu. Hitam. Dari Itu muka. bener-bener ini Mas, kayak bayangan tapi wujud gitu loh, bener-bener kayak bayangan, cuma hitam doang, kayak gitu tuh, hitamnya gini lah, bener-bener hitam semua, nggak ada bentuk muka atau wajah tuh nggak ada, cuman bentuknya poci banget. Karena memang hal gitu kayak apa ya, aku malah sempet nanya itu sebenarnya yang di belakangnya aku waktu itu, yang aku sama Mamet di sini itu apa loh teman, kalau aku boleh berspekulasi itu memang poci juga sebenarnya. Karena pernah lihat nggak video orang mendaki yang dia buka tenda terus di depannya tuh agak jauh dilirik kayak gini sama poci, dan itu matanya putih putihnya tuh putih kayak, tau nggak sih jaket tim SAR yang putihnya refleks, itu tuh kan refleksi ada putihnya, nah itu putihnya gitu, bener-bener bentuknya gitu Mas. Itu ada videonya kok di TikTok juga banyak. Ini tukangnya juga pengen nanyain kayak gitu, emang ada kejadian apa aja kan? Banyak saya bilang. Ini kalau di sini apa? Saya sebut ini poci saya bilang. Ada lagi nggak Mas selain itu? Ya ini sih minggu-minggu terakhir yang ini, nggak lama, belum lama lah. Nangis. Lama nangisnya itu. Udah sampean di mana posisinya waktu Di itu? sini nih. Studio paling pojok duduk. Malam Weekend, juga. Malam. Anjir. Tapi nggak sampai ngebutut gitu ya mas, hanya Om Prindik Enggak sih. lihat nggak sampai ngebutut. Enggak. Itu kalau misal di depan atau di lantai 2 itu paling sering di mana Mas kalau di area kantor? Paling Kalau sering. menurut saya sih yang di atas itu lantai 2. Cuman yang di luarnya ya, Ya, itu hawanya kalau malam udah di balkonnya ya. iya. Soalnya kemarin waktu di atas itu, waktu aku sama Mamet, itu Mamet dengar suara diketok-ketok, cuman aku nggak dengar, yang dengar cuma Mamet. Jadi kayak gini loh. Tapi Emang cuma yang kalau Mamet. atas emang dibilang agisan iseng sih. Berarti yang dur ya Mas lo. Itu posisinya yang di sini sih mas, yang di berarti yang kalau kita Ruang miring dari ya, sini apa ya? yang kiri, Yang kiri ya. yang kiri itu. Iya nggak sih, iya yang kiri, Iya. yang rada miring itu ruang miring. Ya makanya kan yang teman-teman yang lain yang sering disengin kan yang di atas. Yang Oh, bawah itu emang malah- jarang ya. Di bawah malah ya di bawah paling cuma si Wildan itu yang di apa gayungnya dilempar gayung. itu beberapa, cuma ya paling sering tuh ya di atas ya, kayak Arif lah, terus di apa bantalnya digeret, terus apa aku ya bantalnya ditarik juga, terus ya beberapa lah. Kalau ya mungkin di atas tuh iseng kayak gitu loh. Beda kalau sini kan jarang lah, paling Mas Hani doang yang apa seringnya tuh kalau malam tuh masih berani sendiri di sini kan. Iya. Yang lain udah jam 10 jam 11 itu udah di dalam udah pada naik. Iya. Paling kalau di luar pun ya di ruang apa di tempat itu doang, Ruang di depan, ide. di ruang ide doang. Tapi memang Mas Andi apa namanya sama hal-hal gitu Udah biasa. udah biasa. Tapi emang sebelumnya ada pernah kejadian sebelum kantor sini mas? Hal-hal yang Di Tangerang. di Tangerang itu gimana ceritanya? Itu parah banget itu. Jadi pas awal-awal dipindahin, kan pertama dulu di Jakarta Barat tuh di Kedoya, dari 2017 di Kedoya, dipindahin ke Tangerang 2019an kalau nggak salah awal-awal. Itu memang parah sih pas awal-awalnya tuh. Gimana mas? Ya pertama kayak bocah kan tidur di lantai 2, sebelah tuh gudang nggak dipakai, Itu gudang mes atau apa itu? ada mes, Ada mesnya. ada kamarnya. Cuma kan di sana sendiri ngurusin apa, kan yang dipakai lantai 3, lantai bawah yang satu buat parkir doang tuh mobil sama motor. Nah yang dipakai buat kerja tuh lantai 3 doang. Nah yang lantai 2 tuh cuman gudang ban lebar sama kamar itu doang satu udah. Yang buat ditempatin saya sama Mas Dani itu sendirian mas? sendiri di kantor itu. Anjay. Nah yang lebih parah lagi ya hampir kayak sini sih. Saya malah nggak pernah dikasih lihat, cuman dikasih itu doang lah. Banyak lah kejadian-kejadian yang aneh gitu. Dikasih lihat nggak pernah, cuman kayak suara sama kejadian-kejadian aneh banyak. Banyak. Orang teman saya pas mampir ke situ yang dari Bogor lah, teman saya tuh 2 orang, 3 orang itu ya. Dia ke situ dari Bogor jauh-jauh kan main, mampir. Nah saya pergi dulu tuh sendiri beli makan kan, kasihan jauh-jauh mampir ke situ nggak makan dulu apa gimana.
Saya udah bilang dari sebelum beli nasi goreng tuh, naik aja ke atas lantai 2 sih bilang. Tidur dulu, istirahat dulu di atas. Nah pas saya balik lagi ke kantor, nggak pada naik tuh, nggak ngomong nggak apa, nggak cerita tuh dia. Pas besoknya dia udah pulang ke Bogor baru ngomong, anjing sial lu. Kantor lu parah banget ya dia. Kenapa sih? Masa gue mau naik ke apa lantai 2 tempat lu, kamar lu, pocong nongol. Masa sih dia bilang. Iya, parah banget, mana nungguin lagi. Makanya gue gak berani ya nungguin dia itu. Berdiri gitu Mas apa sambil Iya, sambil berdiri di, kan tangganya kecil lah, kayak gini lah tangga yang di sini. Iya. Langsung lantai 2 kayak gini. Tangganya tuh muter kayak gini kan modelnya. Dia nungguin katanya berdiri di tangga yang mau lantai 2. Nungguin bener-bener wujud. Terus temennya Gak berani, gak ada mau naik. Pas saya nyampe ke situ, baru itu hilang dia. Makanya aneh amat dia bilang. Pokoknya yang parah banget tuh yang tuh kan deket pasar anyar tuh di Tangerang tuh. Ada tuh. Jadi tukang-tukang becak tuh bawa sayur kalau pagi tuh. Nah saya kan beli makan di warteg belakang tuh. Warteg belakangnya kayak gitu. Tukang wartegnya sampai bilang, berani banget tuh. Emang kenapa? Saya bilang. Itu tukang becak sering ngadu ke gua kata dia. Kenapa sih lah? Kuntilanak aja nongol mulu katanya di jendela. Itu kuntilanak kan biasanya di gudang yang itu kan, jadi kacanya kan full kaca tuh ruangannya, bekas ban, gudang ban kayak gitu. Nongol terus kalau pagi katanya. Sampai kadang nggak berani lewat katanya, tukang sayurnya yang nganterin. Pagi malah tuh Mas. Pagi jam 3 pagi ya. Tapi Mas Hadi bisa lihat nggak, maksudnya yang tipikal orang yang apa? Kalau lihat kayak gitu sih jarang sih Mas. Jarang. Ya, Kalau di sini ngerasain ada orang nih, di sini ada. enggak. Cuman kalau emang dia apes, saya juga apes juga sama-sama ngeliat. Sama-sama itu. Seringnya apa sih? Tapi kalau yang pernah nggak Mas kayak yang bener-bener kayak memorable banget gitu loh, kayak oh ini nggak bakal aku lupain nih. Itu daun di ruangan sama rambut kuntilanak 3 helai Daun di di ruangan yang dulu di kantor Tangerang. Bisanya nyebut itu rambut. Beda soalnya dibakar tuh nggak mempan. Anjir. Kok dibakar? Kan jadi waktu itu kan beresnya tuh malam. Saya kalau di sana kan malam terus. Kayak sama kayak di sini lah. Beres malam. Udah kelar semua. Lampu udah mati lah. Saya ngambil air tuh ke atas, ambil air. Ya nyalain lagi kan, nyalain lagi. Ada tuh deket pintu yang mau ke apa sih ruangan SPV kalau nggak salah waktu itu. Kan deket sama kulkas juga tuh waktu itu di situ. Itu pokoknya baris tuh. Jadi rambutnya tuh kaku 3 helai. Cuman 3 helai doang. Lurus gitu kakunya Mas. Lurus kaku. Cuma tebel rambutnya. Iya. Oh kayak gimbal gitu. Kayak gimbal. Itu dipegang sama Mas. Pegang saya ambil, iseng kan bawa lantai 2 turun. Udah korek bakar begini nggak mempan. Nah udah curiga saya balikin lagi ke atas, taruh situ lagi. Paginya nggak ada. Oh tapi nggak disapu Mas. Maksudnya nggak Enggak. disapu. Udah kelar itu, udah disapu di pel segala macam. Sama security-nya juga bantuin kan. Kayak gitu hilang. Security-nya yang paling apes sih yang sering kasih lihat. Daunnya Kalau daun, nah itu yang nggak masuk akal sih Mas. Kan ketutup semua ya, plafon apa segala macam, Iya. nggak ada. Itu jendela juga jendelanya modelnya yang apa sih? Yang Landing, bukan, yang iya. ini, ya. Itu juga ruangan sebelah sana. Itu kan nggak mungkin ada daun ke tengah gitu kan. Itu sama sih malam kejadiannya. Itu daun 5 kalau nggak salah. Tangkainya modelnya kayak gimana ya? Harusnya kan ini daun, tangkainya kan satu gini ya. Iya. Itu kayak 2 gitu. Oh, Cuman berarti ada kayak 5. gini ya. Iya. Kayak ada rongga di tengah ini ya. Iya. Ada 5 pokoknya kayak gitu. Daunnya kecil. Ini lah kayak daun kelor lah. Ada 5. Itu Paginya sama kayak gitu hilang lagi. Saya nanya kan temen yang bisa lah yang di Bogor Gunung Sindur. Ini maksudnya gimana ya? Itu ngasih katanya. Kan di bawah di parkirnya juga ada pohon beringin kan, ada 3 tuh. Iya 3, yang 2 gede, yang 1 kecil tuh, yang biasa buat ngerokok. Di situ lebih parah lagi. Cewek itu, pokoknya kalau di Tangerang horornya parah dah. Tiap malam Jumat pasti ada. Tiap malam Jumat kesurupan.
di kantor. di kantor itu. Anjir. Itu sorry Mas tadi katanya ngasih tapi dalam artinya gimana ngasih? Aja sih. Ngasih ya buat pegangan mungkin. Sebenarnya kan saya nggak tahu begitu Iya. Saya biarin aja, makanya paginya hilang katanya. Pernah kejadian yang 1 minggu dimimpin sama terus tuh di pohon beringin itu, suruh duduk sampai pagi, cuman nggak saya lakuin. Pokoknya seminggu itu mimpinya kayak gitu terus. Mimpi Sama duduk terus. gitu. Duduk, suruh duduk di situ sampai pagi. Pokoknya tungguin gitu ya. Nggak itu sambil sholawat apa gitu, cuman nggak saya lakuin. Teman saya juga sampai ngomong mungkin mau dikasih tuh. Iya, Enggak. kalau kamu ikutin Apa? turun nomornya. Iya, bisa jadi kaya Mas. Dalam sekejap. Iya loh, siapa tahu dapat nomor. Tapi tadi ngomong-ngomong kesurupan udah diceritain yang waktu itu. Udah. Tapi belum tahu Atau malah detailnya, masih maksudnya dari kamu tuh ngelihatnya gimana? Kan kamu yang lebih tahu nih, yang lebih tahu dalam hal kayak gitu tuh kamu lihatnya gimana? Soalnya kamu sempet ini kan waktu udah nggak usah didoain itu gimana sih? Nah, sebenarnya dia tuh lebih ke kaget aja sih. Jadi kayak orang yang setengah sadar, dia entah ngelihat apa, terus saking histerinya, saking takutnya seperti itu. Dan itu nggak sampai bener-bener dibilang sama teman kesurupan tuh enggak. Jadi dia saking kaget, kita mau sesiap apapun kalau ngelihat setan pasti kaget dong. Iya. Kalau aku udah siap nih, dongol pasti kita Iya, bingung dong. pasti. Nah, itu dia keadaan lagi istirahat, lagi tidur, tapi mungkin setengah sadar setengah enggak, dia melihat atau membayangkan sesuatu yang bikin dia histeris seperti itu sebenarnya. Jadi bikin celah. Iya, terus ditambah lagi sama teman-teman, ayo doa ini nih, tambah gugup, tambah tertekan, makin menjadi gitu. Makanya kalau kayak gitu cukup ditenangin aja gitu. Ini kejadiannya cukup kayak gitu. Makanya waktu malamnya dia tanya, Busawan apa lihat apa enggak gitu. Aku jawab ya enggak, karena dia cuma sekedar ngelihat doang gitu loh. Enggak sampai yang enggak bisa ngendalikin diri sendiri kayak gitu. Berarti masih sadar ya Gus? Masih sadar. Setengah sadar ya? Maksudnya orang dia juga bisa cerita kalau dia itu sedih banget gitu loh. Berarti emang bener-bener itu ya? Atau mungkin yang ini nyangkut sama yang ini, Kayaknya. yang di belakang sini yang tadi baru minggu kemarin. Nah, pokoknya setelah podcast pertama itu selesai podcast, kayaknya kejadian itu terus menerus gitu loh. Beruntun lah ya. Iya, pokoknya terus besoknya apa ya? Yang itu ngelihat Selang beberapa hari. belasan hari, terus setelah kayak gitu malamnya aku repan, terus dia mimpi buruk. Iya, betul. Nah, aku repan tapi cuma sebentar doang loh. Kayak apa sih, kayak mungkin kecapean atau apa. Terus dia paginya katanya mimpi buruk. Ya, terus ada lagi kejadian lagi ya gitu sih. Kayak apa ya? Kayak pembuka kejadian berikutnya. Iya sih. Jadi setelah ini mungkin dan Mas Dani ini berkata tentang sosok pocong atau kuntilanak, mungkin akan ada gong yang akan bisa ditampakkan. Dan nanti siapa nih yang Nah, tinggal siapa yang apesnya ini. Kalau Mas Dani kan emang udah sering ya. Nah, Vicky belum pernah. oh mungkin ini itu pernah mimpi dikelilingi sosok pocong. Itu karena itu karena apa namanya? Anjir. Kelawar bu? Kelawar rip. Tapi Vicky, Itu karena gue pada kerungu suara gamelan ada sih. Mas Dani denger gak? Terus lanjut. Lagi cerita. Lanjut. Kalian lagi cerita, aku diem aja terus kayak ini ada yang itu kok enggak sih? Gitu. Ya mungkin lagi musik datang mungkin. Penyambut. Iya. ya kalau itu Kita mungkin pendatang ya. mungkin aku ini sih kan habis nonton itu kemarin, habis nobar film. habis
habis gambar film lah jadinya ke bawah. Tidak Australia. Enggak, bukan. Oh bukan. Film. Film Jaf. pemandi jenazah. Oh horor. Oh iya. Film horor jadi ke bawah inilah ke bawah Mimpi. Oh Nah, iya. jenazahnya dikelilingin banyak ya. Iya, makanya Scene-nya, ada scene-nya. ini mimpi kayak gitu. Dan Mas Arif yang tadi cerita nggak sih yang dipanggil terus dia ketawa. Iya ya. Ya. cerita 3 Nah kali. mungkin nantinya Mas Rifki didatangi oleh sosok pocong dan Mas Arif didatangi oleh sosok kuntilanak. Nah Tapi itu takutnya yang apa saja yang gini Gus, kayak lagi tidur deh. Tahu-tahu. ah, Gini gimana coba? Ganti kepian ya. Iya, takutnya gitu kawan. aku juga takut kamu kan tidur sebelah. Makanya kan takutnya tuh aku udah bilang ya bahwa aku itu adalah termasuk orang yang tidak bisa melihat. Tiba-tiba diliatin. Padahal itu salah satu gong yang memang paling gede ya. Ya itu udah. Soalnya aku kan apa? Udah bilang loh, ini beneran nih mau itu lagi di situ. Takutnya mau kayak kejadian itu lebih itu lagi. Iya, jangan makanya ini mungkin pembuka lagi, apalagi yang bersin ini sakit kan. Nah itu Sampai sekarang masih sakit nggak Mas? Apa udah sembuh? udah sembuh. 2 Nah, hari pokoknya itu. ketika habis mereka udah dibangun sakit, sini. kita yang ditontonin. Nah itu Maksudnya Plot twistnya itu ya. yang berulah mereka, kita yang kena getahnya. ini siap Rip? Oh enggak. Orang aku dari tadi aja udah gak nyaman sih sebenarnya. Di sebelah mana? Aku tadi yang out frame pertama Heeh. itu ding. Kru jeritnya nang kuping. Iya. Silakan suaranya. Soalnya seru banget. Kemelane. Di sebelah kan. Gak gitu jadi krungu suara jeritan seru banget. Tapi dia krungu. Tapi sebisa kia berarti. Kan event pertama, ibu, nah aku pas lagi cerita sing nakon iki Iya. sing surupan. Iya. Nah, baru langsung kik takon. Ora terus baru kan play cerita terus karo enggak ada kowe. Tapi baru langsung seru loh. Iya. Tung, iya. Baru hilang. Baru wis. Bisa hebok krungu man. Nah, di rumah ora, mereka lagi ngobrol aja ngarep potong juga ora kepenak. Pedine bok pas tadi mungkin digeret loh. Salah pernah Mas, pas tadi di rumahku kan di situ posisinya itu kan kayak sungai. Sungai ada jembatan. Intinya yang mau ke rumah itu ada jembatan. Nah, jalannya tuh harus lewatin setapak. Setapaknya tuh di pinggir sungai persis. Nah, di apa namanya? Di jembatan itu ada pohon sukun. Gede banget. Kayak sini nih. Nah, tapi lebih gede dari ini. Nah, terus ada rumah kecil. Itu kan rumah tempat apa namanya? Teman kerjanya bapakku yang biasa buat tidur. Nah, itu kan emang rumah tanpa jendela. Nah, seringnya dibuka. Nah, kejadian tuh pohon beringin itu disuruh sama bosnya itu suruh ditebang. Beringin apa sukun tadi? Beringin sukun, sorry. Gede banget Soalnya beringin. gede banget beringin sih. Ini gede banget ini ya, sukun. Nah, itu kan cuma ditebang itu nggak sampai akar. Jadi itu masih ada sisa batangnya. Ya. Nah, nggak sempat kejadian berapa lama itu. Aku ragu kok kayak yang temannya bapakku tuh diseret bener-bener sampai ke teras. Hitam gede. Yang nyeret itu. Iya itu. Ya, yang diseret sadar gitu ngelihat. Sadar orang dari lagi tidur. Posisi pintu dibuka soalnya nggak ada jendela. Cuma itu posisi emang rumah tapi rumah yang cuma satu petak satu kotak loh kayak kosan. Satu pintu doang. Oh iya. Kalau mau apa ke kamar mandi dia harus muter dulu. Oh iya. Nggak ada pintu ke sana sih. Itu dibuka katanya di daerah. Habis itu dia lari. Terus lari ke bapakku. Dia ada yang narik kayak gitu. Nanti pintunya ditutup ya. Surprise. Nanti pintunya ditutup. Iya. Iya, Mas Dani nanti pintunya ditutup ya Mas ya tidur. Aku nanti nggak mau sendirian bro. Bukan ketemu gonge ya. Nah, gue. Soalnya ketemu konge bertiga kan. Iya. Iya. Dewek kan? Iya. Mending kurung ngorok daripada nyong digeret. Ini biasanya kalau yang mau ketemu itu berdua sih. Yang ketiga memang setan. Aku sama Sawan dari kemarin tuh berdua terus. Tapi aku nggak tahu ya ngerasanya tuh kan itu kan jadi sekarang kan jadi ruang studio tuh. Aku sama Sawan tuh masuk ke ke ruangan yang gedangnya miring itu. Tidur di situ. Ya nggak tahu sih awal masih baru 2-3 harian lah ya. Iya. Jadi di situ nggak nyaman rasanya. Apa sih? Arif lebih parokal sih kok daripada sing pertama kok. Ya mungkin karena dia Kejadiannya banyak banget kejadian sih. ini dan kalau
hampir klimaksnya itu dia yang dipanggil Rip. Iya itu sih kayaknya. Sama tadi barusan. Iya. Tapi nyorok krungu loh, Mas. Itu yang aku rasain bro di tempatnya Andre gitu bro. Oh ya, Dekat banget. kayak gitu. Ya. Iya. Dengar lagi tambah keras wah lari ya. Suaranya kecil tapi deket gitu ya. Iya. Kecil, tapi katanya sih kalau dekat itu jauh. Jauh. Tapi kalau jauh itu dekat. Lagi ya krungune aduh. Nah, Nah, kene terus lagi disambut kan nah dan kan iya. wit gedangan kan. Iya, ki bekasi ki. Nyatane apa ya? Maksudnya kayak kejadian-kejadian gitu kan kadang justru ketika kita nggak mengharapkan ya, maksudnya mereka justru tahu gitu loh. Apalagi kalau kita ini sih nggak tahu ya bener apa enggak, aku pernah baca tulisan juga kayak ketika kita lihat itu apa namanya? Ketika kita lihat anjing. Jadi ketika kita lihat itu tuh apa namanya ya? Ketika kita lihat seperti itu terus habis itu dia tahu kita lihat tapi kita slow loh, maksudnya nggak yang takut, justru dia yang takut. Tapi ketika kita takut energinya dia tambah gede. Iya. Dan juga secara nggak langsung itu membuktikan bahwasannya kayak kita kan makhluk yang lebih sempurna daripada dia gitu kan, sampai kita bisa punya fisik sementara dia enggak. Jadi kayak apa ya, ketika kita mudenge wah kayaknya orang salah tiba-tiba sih mau diundang. Nah mungkin nanti ada apa bisa diceritakan lagi kan. Enggak usah ya. Ya, kita ceritanya Iya. jangan sini. Off screen. Kita ceritanya di sana. Kita kayaknya harusnya pindah Camping. pindah tempat gitu. Off the record. Ya, terus Mas Dani ada cerita lagi nggak yang di sini? Terakhir yang ini dong sih yang ini nangis. Cuman itu terakhir yang itu yang nangis. Kira-kira suara apa itu, Mas? Cewek nangis. Nah, Lama lagi. Ada kayaknya 5 menit. 5 menit Mas? 5 menit ada. Anjir. Kelelawar terus. Tapi dia apa nangisnya tuh yang langsung 5 menit itu apa berhenti terus Berhenti, nangis lagi. ya gitu. Tapi ngerasain nggak maksudnya kayak gitu apa kayak cuman Nangis kayak cewek nangis. stabil nangisnya. Bukan lagi cek vokal kan ya, Bu. Siapa ngerti ya? Arep kieu lho, arep anak audisi kan karena oke arep anak live ke dunia mereka mau nge-live kan. Audisi anjir. Mik lunas hutang. Untung orang karo gitaran Mas Dani. Iya, pinjrengi. Malah nyanyi. Pinjrengi. Kayak pengemis gagu Rex. Tapi tadi ya sebenarnya ketika ya tadi aku ngomong diulang-ulang sampai itu tuh gak tahu sih teman-teman dengar apa enggak, tapi semakin aku ngomong suaranya semakin gede. Gamelane. Nggak tahu kalian dengar apa enggak, makanya tadi aku tuh ngomong nggak fokus kan. Aku nyoba ngomong aku seruin tapi tambah seru dan itu bikin aku nggak fokus tadi waktu aku ngomong tuh. Itu bener-bener kayak aku ngomong tuh dia volumenya ikut naik loh. Terus aku naikin volume lagi, dia ikut naik lagi. Jadi nggak tahu sih teman-teman nggak dengar juga. Enggak, aku enggak dengar. Yang tadi itu aku nggak dengar. Cuman Nggak yang dengar. pas sebelumnya itu aku dengar. Tapi yang ini nggak dengar. itu kan dengar lagi. Dengar lagi. Kedua kalinya tadi waktu aku lagi ngomong tuh yang aku ulang terus anjing gitu kan. Kemarin apa bonang? Soalnya yang aku dengar itu bonang. Iya kayak Yang- kenong gitu kan. Apa sih? Yang kayak untuk Iya yang ada pentilnya itu. Ada apanya? Pentol, tipe cangkeme tipe. Iya. Dan ketika aku ngomong tadi barusan itu bener-bener tambah seru, bener-bener kayak ngikutin volumeku loh. Nggak tahu aku kesuges apa gimana nggak tahu ya. Tapi bener-bener kayak ngikutin. Terus ketika aku udah berhenti ngomong hilang. Makanya kayak anjing langsung hilang aja gitu. Apa jangan-jangan itu doa terbaru ya? doa terbaru. Biasanya itu mau ngasih. Oh aja dikit lah. Ya mungkin kayak tadi kan udah banyak cerita ya, maksudnya kayak kejadian-kejadian yang nggak diinginkan kan datang. Ya semoga sih cukup lah ya, maksudnya enough lah ya perkenalannya. Semoga aja udah kayak udah iyalah udah oh ya wis mereka tahu kita ada dan kita tahu mereka ada. Jadi kayak saling interaksinya cukup aja dan selesai gitu. Kita kan nggak mau juga ketika kita kan di sini beraktivitas ya, kita tujuannya mencari nafkah, mencari apa namanya Review. review segala macam. Makanya kita di sini mencari rezeki lah istilahnya, kayak KPI. KPI terutama itu yang dicari-cari. Nah itu
semoga sih ketika hal seperti itu niatnya kita baik ya, semoga kita juga dapat balasan yang baik. Dan sekali lagi sih tujuan kita di sini tuh apa ya, kayak kemarin sampai ada uji nyali atau segala macam itu bukan menantang ya. Mungkin bagi mereka yang lagi mendengarkan podcast ini di belakangan yang hadir di sini, yang ada di kan sini, kita nggak bisa lihat. kita nggak menantang atau apa, kita hanya menuruti kehausan akan penasarannya kita waktu itu, kayak masa sih gitu kan, emang ada, dan ternyata memang mereka membuktikan bahwasanya mereka ada. Jadi jangan beranggapan kalau ya kita di sini dikeh enggak, lebih ke arah apa ya, oh ya udah tahu ya cukup gitu. Dan semoga aja itu jadi ya motivasi kita. iyalah motivasi kita untuk menghargai sesuatu ya kan, yang nggak ada jadi ada. Contohnya bonus kan orang anak kayak jijik jadi anak. Amin. Ya kalau ceritanya kita tuh mungkin kurang tepat ya bagi mereka ya, mohon Ya. maaf. Mohon maaf. Jangan Iya. marah ya. Karena Arif, yang, Mbah, Arif. yang kita alami seperti itu Mas. Iya. Arif, Mbak. Arif, Mbah, Arif. Arif. Andre Mbah. Tapi gue coba gue kena banget yakin di mikrofon. Udah masih gue mas seneng kantor gue. Iya. Tri. Tapi emang itu sih kayak misalnya kita nyeritain kejadian di kantor, terus selama podcast kita nggak ngerasain apa-apa, tapi setelah di editing itu langsung ada. Oh, ini gamelan ini. Kayak suara-suara. Enggak, itu kayaknya Denger ini kan? deh, ada acara deh. Oh ada acara. Kayaknya ya. Kurang krungu. Yang mana bro? Nggak ada krungu. Ah, semongko wae ka deus. Penutup ya. Welcome to the club. Welcome to the club. Masih kerungu gue. Aku orang krungu. Kok mulai kerungu ya? Iya. Kena kayak gue. Kayak samar-samar. Alon tapi kan. Banter. Atau mungkin dia positif thinking Orang baik. nah buaya tung. Banter. Oh, ke banter oh, berarti arep lagi gie tarunge gie. Iya, arep gonge kayak arep gedene mau Ah, nih. gie dalaman. Tapi positif thinking aja, mungkin memang lagi ada acara atau latihan mungkin ya, dan dialah ketika kita berhenti ngomong, mereka juga berhenti. Ya, mana-mana. Ya Gi? Iya. Dangdut Oh, kayak iya. itu mah. Mana? Oh enggak anjir. Ini Acara aja. Acara. Tuh, Iya, Acara. biasanya Ya berarti acara ya. Selesai jadi Iya. clear ya masalah ya, tidak ada hal mistis ya. Ini pohonnya emang kayak dibakar kan? Kemarin udah mati kan. Kalau yang ini udah mati sih. Oh, emang dari dulu udah dibakar ya? Udah kebakar. Kalian sengaja mau di itu. Demikian kebakar ya. Iya. Soalnya kemarin kita nggak belum bakar ya? Enggak. Belum dibakar. Belum kan? Ya Gi, berarti ada acara. acara. Fix, Oh iya, alhamdulillah. oke. Berarti tadi itu sudah terjawab ya teman-teman ya. Berarti memang ada, tapi ada juga yang memang sebenarnya memang beneran ada gitu loh, ada acaranya. Iya. Memang sifat manusia itu menyimpulkan sesuatu yang mudah. Iya betul. Contohnya kayak Oke. suara apa langsung aja paling mudah setan Iya. apa. Nah, kita nggak mau mencari tahu bahwa oh ini kucing kah atau ada barang jatuh yang memang ditetannya nggak sesuai. Nah Iya. seperti itu emang sih. Justifikasi gitu sih. Betul. Maksudnya mempermudah. Kecelakaan sidik ngomongnya tumbal. Nah, Ya. itu. Nah, itu. Sering ngecor bangunan anak sing mati, wah kayak tumbal proyek pasti. Iya, padahal memang pengen dipendem nang kono. Iya. Iya. Cita-citanya mungkin ya ngomong ke Mandore. Orang tengi sing, wah pakai pasang susu. Iya. Susu kan sih. Weteng biar six pack. Tapi ngomong-ngomong soal tumbal ya, pernah dengar gak sih kayak aku sini dengar di Kisah Tanah Jawa. Waktu itu dia itu pernah kalau nggak salah ini tempatnya ya, kalau nggak salah itu di Bendungan Serayu. Kalau nggak salah Di Mas Rayu. Bendungan Serayu karena Sini aja dulu. Ini. dulu tuh sebelum dibangun Minum. katanya perlu tumbal, tapi tumbalnya satu kelompok lengger. Satu kelompok Ya. lengger dan mereka masih hidup, lagi main diuruk. Biar nanti tuh mereka bisa bangun pondasinya di situ dan mereka sebagai pondasi. Katanya. Terus ada juga yang ini pengantin apa ya? Tapi syaratnya yang satu harus masih bujang, satu masih perawan. Nikah, tapi habis itu langsung ditumbalin. Mereka berdua gitu loh. Oh, kalau yang pengantin itu kayaknya di Gunung Kidul deh. Gunung Dulu Kidul ya? Waktu di Jogja aku sering denger yang kayak gitu juga. Cuma sekarang udah nggak ada. Iya. Kalau dulu itu emang rutinan kayak kayak istilahnya kayak sedekah laut di kita lah, Oh, sedekah iya, laut, iya. sedekah bumi gitu. Dulu tuh kayaknya kalau nggak salah ya, Gunung Kidul kan ada gunung kaburnya tuh. Ya. Itu mau dibuka jadi jalan, tumbalnya pengantin. Pengantin. Gitu. Dulu tuh.
Dan kalau sekarang kan alternatifnya kalau nggak salah ya, soalnya waktu itu temenku tuh bapaknya pernah jadi apa sing anu nih proyek apa ya, pokoknya yang Mandor. iya kayak mandornya lah, kayak yang suruh dia bikin jembatan ngubungin 2 desa. Tapi ketika ada apa udah diterima proyeknya, warga setempat tuh bilang kalau di sini tuh kalau memang mau bikin jembatan atau apa harus ada tumbale, dan seketika itu apa temennya bapak temanku tuh langsung mundur loh, kayak nggak berani urusan dengan yang seperti itu. Kayak nggak mau ambil resiko lah, ibaratnya uang nggak seberapa bisa dicari kan, daripada harus mendapatkan sesuatu. Dan ternyata bisa diganti juga dengan kepala kerbau katanya, atau kepala sapi. Jadi kayak mungkin sekarang mereka aturannya bisa dinego lah ya mungkin ya, yang dulunya fleksibel lah, tergantung kayak ya timbang orang dhewe pangan ya mending dhewe pangan kan, ibaratnya gitu. Kondisional. Mungkin rendang manusia nggak enak kan. Nggak enak mungkin, kayak wis wah kebo enak jebulannya kalau sapi Iya benar. mungkin seperti itu. Jadi kayak tumbal-tumbal seperti itu sebenarnya ada nggak sih ibaratnya kan, nah, makanya berhubungan itu aku mau tanya nih, kayak tadi kan teman-teman kayak mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang tahu, dan apa di sini sebelum apa ya ini digunain atau bahkan kayak bangun something di sini kan, termasuk kayak ada bangun-bangun baru itu, memang kayak dengar-dengar ada persyaratan khusus atau enggak gitu? Enggak ya Mas? Enggak ada. Takutnya kan kayak bukan, ternyata malah ketika kita mengikuti apa yang maunya mereka ngelunjak gitu loh. Iya sih, kalau tumbal ya kejadian kayak yang pembukaan terowongan buat bikin rel itu yang di Kepasen. iya itu kan minta tumbal terus dibikin lah, ada yang bilang nggak apa-apa dan lain-lain, tapi akhirnya dilaksanain ya entah setiap tahun atau apa pasti ada kejadian di situ. Makanya itu yang terowongan rel itu ya. iya Yang Iya, baru tumbalnya itu yang orang naik motor kecil. Ya kan dia mau racing ya. Belok kok nggak bisa. kancet. Wah kancet. Udah mau balik dulu. Mas Pindosan. ya. Makanya kalau kita nggak yakin akan hal itu tapi orang lain mengatakan seperti itu, ketika kita memang yakinnya bahwa nggak usah dan itu aman, mending nggak usah sekalian. Iya. Gitu loh, itu lebih aman gitu. Makanya apalagi kalau ini kan tumbal, apalagi tentang hal babi ngepet. Di desa itu ada lor sama kidul. Jadi yang lor itu rata-rata orang kaya, yang kidul itu rata-rata menengah ke bawah banget lah. Ya berkecukupan lah ya. kurang. Ya entah itu iri atau dengki atau apa, menganggap bahwa yang lor itu menggunakan babi ngepet. Jadi hal-hal seperti itu, yang mindset seperti itu yang jangan sampai kita gunakan ke kehidupan masyarakat gitu loh. Tapi entah benar atau salahnya untuk menganggap bahwa orang itu sukses dengan hal yang syirik atau hal yang buruk, itu sudah sangat salah kaprah gitu loh. Setidaknya ya ketika kita tidak bisa menggapai itu ya kita minta. Nah, kita bisa Minta caranya. minta caranya, tipsnya gitu lah. Jangan malah di paido atau di apa gitu loh. Ya sama aja kita berpikiran kalau tumbal harus ini harus itu, ya jangan. Apalagi babi ngepet orang kaya itu pasti babi ngepet atau apa. Nah itu udah salah gitu loh. Makanya kehati-hatian dalam berpikir itu sangat penting teman-teman gitu sih. Kayak sing kejadian ki ya, YouTuber wong arang lewas, si Boen. Dia kan Bubun, oh iya. ya dia kan bikin channel YouTube. Nah, dia tuh tadinya tukang rongsok apa ya Mas ya? Apa bengkel ya? Bengkel ya? Bengkel. Nah, itu tuh dikira sama tetangganya kan dia udah bisa bangun ini, bangun itu, sugih kan, dari ini kayak sugihan loh. Pas ditakoni sebenarnya langsung nunjukin silver play button-nya kayak kiki kang YouTube. Jadi akhirnya kayak ya itu tadi, jangan maidoh siapa bahasa Maido ya. Mencela. Iya, berburuk sangka lah ya. Berburuk Sangka kepada seorang. Udah di ini sama ibu itu di apa? Sebarin WA. Sebarin bukan. Garam. Sebarin garam. Garam rupiah. Iya. Garam rupiah. Anjir banget coba.
69.000 tuh. Iya, Makanya Pengen cepat kaya, jual agama. astagfirullah. Makanya hati-hati ya, Ya. jangan Nggak boleh. tapi kan kayak- sempat ada quotes ini kan, Apa? sempat ada quotes populer, bekerjalah sampai tetanggamu mengira kamu pesugihan. Betul. Iya. Aja kae lah ya aja sing kayaknya ngodeki aja ngodeki ora usah. Yang penting ngetian hasilnya. Tapi ngomong-ngomong kayak soal tumbal ya sebenarnya ya kembali lagi kita kan masyarakat Nusantara ya. Nusantara kan masih beragam kepercayaan. Tapi pernah dengar gak sih kayak orang luar tuh kayak mau bangun jembatan ada tumbale, bangun-bangunan gak ada tumbale. Kayaknya memang nggak ada ya. nggak ada sih. Nggak ada. Jadi sebenarnya kembali lagi tadi ketika memang diyakini bisa ya kenapa harus memberikan sesuatu. Betul. Benar. Ini perbincangan sebagai penutup bagus ini ya. Iya. Nah, itu ini closing statementnya Nah. yoi lah. ya, Jadi begitu. Begitu teman-teman. Mungkin itu dulu ya keseruan-keseruan atau sharing-sharing cerita kita di sini. Barangkali teman-teman kepo atau apa bisa terus subscribe juga biar nanti itu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya gitu ya. Semoga aja sih nggak ada lanjutannya ya. Semoga aja nggak ada lanjutannya. Itu gue ceritanya Mas Arif. Nah, tapi barangkali ada cerita terbaru boleh kita sharing-sharing Atau mungkin lagi. teman-teman punya cerita bisa Iya. diskusi di kolom komentar kali Bisa ya. boleh. benar. Siapa tahu nanti bisa kita reaction atau kita angkat menjadi sebuah perbincangan. Betul. Atau mungkin ada cerita yang mungkin salah ditanggapi saja enggak apa-apa. Oh, Iya. harusnya ini seperti ini. Nah, itu enggak apa-apa Iya. ditanggapi Soal saja. pesugihan tadi tumbal, ngepet dan lain-lain ya. Iya, Atau benar. dari tim lainnya di kantor ini Masih. ada cerita kan. Iya. Atau tim lain ya. Oke, ya makasih ya Mas ya sebelumnya kayak kita udah dikasih waktu dan kesempatan buat ikut main ke sini dan mungkin kalau ada perbuatan atau kata-kata kita yang kurang berkenan ya kita mohon maaf. Kita tujuan di sini cuman pengen main, pengen ngobrol gitu. Jadi itu aja mungkin ya Mas ya Betul. yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita dan kita nikmati bersama. Siapa ngerti mbien, wah oke bapak ke minta podcast kayak kesurupan kayak kan gue. Bisa menjadi memori lah. Memori. Podcast di mana ini? YouTube-nya? After Afterwork Kolektif. Nah, Betul banget. Jadi begitu teman-teman, terima kasih dan sampai bertemu di cerita selanjutnya. Aku update. Tapi jujur banget mau orang nyaman banget sih. Iya men, Kang Bu, kelaras kayak urusan mbok. Sing wis mati malah ngisor. tanggal tulisan part-part ya di penonton. Masih peng karo Koko. Saya arep ki ya si pengen arep paling mburi petilasan. Iya. Ya ke belakangnya nggak apa-apa. Situ di Mas maning buri. Itu di sebelah sini ada Starbucks. Jalan kecil setapak. Oh, sebelah gang ini Starbucks, terus tembok ini berarti. ada ngelewatin pohon jagung, sawah, baru petilasan. Tapi yang mau Bali Bali. Ditunggu lagi ceritanya Mas. Oke Mas ya. Ini balik apa sini Mas?